Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Syafaat MJ. Pada kesempatan kali ini, saudara, saya akan memberikan satu jawaban atau akan membuat satu tutorial cara membuat tangan sambungan terbuat dari bambu. Jadi supaya kita itu bekerja itu aman, tidak sampai kita itu terkena pukulan dari palu, kita menggunakan tangan sambungan terbuat dari bambu. Oke saudara, lanjut. Caranya semacam ini saudara. Cara membuat tangan sambungan dari bambu semacam ini nih, kita bersihkan, kita potong ya dengan menggunakan pisau ya. Kita bersihkan semacam ini ya. Ini cara membuatnya. Nah, setelah ini seperti ini, nanti akan jadi itu semacam ini ya. Kita potong ini, nanti kita potong kira-kira 25 cm panjangnya, dua. Nah, kemudian kita jadikan satu semacam ini ya. Jadikan semacam satu semacam ini. Setelah itu kita kasih pergelangan. Pergelangannya adalah menggunakan paku besar ya, semacam ini nih pakunya ya. Kemudian paku ini kita bengkokkan sampai membentuk semacam ini, kemudian kita masukkan ke dalam paku ini, bambunya kita pukul. Nah, semacam ini. Kemudian kita rekatkan. Nah, jadinya semacam ini saudara ya. Kemudian yang sebelah sini juga kita kasih paku lagi semacam ini, paku gelangan ini semacam ini, kita masukkan juga, kita pukul. Nah, kita rekatkan. Akhirnya tangan sambungan yang terbuat dari bambu itu bentuknya semacam ini. Kemudian kita rekatkan dengan menggunakan palu, kita bulatkan semacam ini, kita ikat ini. Nah, semacam ini. Nah, bentuknya nanti jadinya semacam ini. Terus yang ini juga dirapikan seperti ini. Nah, jadi saudara, tangan sambungannya sudah jadi. Dengan menggunakan alat ini kita bekerja, membuat kerajinan cobek itu lancar atau aman. Contohnya semacam ini. Kalau di daerah tempat-tempat lain, kalau kita memukul kan kita tidak menggunakan tangan sambungan terbuat dari bambu, cuman kita pukul. Biasanya saya lihat itu di konten-konten itu cuman begini. Ini sangat berbahaya. Takutnya apa? Kalau kita lelah mungkin bisa aja tangan kita ini yang dipukul. Tapi kalau ada tangan sambungan semacam ini, kita jadi aman. Contohnya semacam ini. Ini nanti saya masukkan ke dalam sini ya. Betel ini saya masukkan ke sini. Nah, sini. Nah, jadinya semacam ini. Ya, jadi kalau kita memukul itu aman. Yang kita pukul itu adalah sini, tangan kita di sini. Jadi nggak sampai kita tuh kena palu karena sudah aman begini. Nah, caranya cukup sederhana dan mudah, tapi kita bekerja itu bisa nyaman, tidak membahayakan untuk tangan kita ini gitu.
Jadi tangan sambungan terbuat dari bambu ini sangat bermanfaat bagi saudara-saudara mungkin yang ingin mencoba membuat kerajinan ya. Kita harus menggunakan tangan sambungan semacam ini yang terbuat dari bambu semacam ini. Terus tekanannya ini, saya sering itu kemarin ada yang komentar sama saya, kok bisa Pak memecah batu kok mudah sekali. Dia komentar di kolom komentar saya semacam itu. Untuk memecah batu itu ada rumusnya saudara ya. Ada rumusnya. Jadi rumus yang berlaku untuk memecah batu itu adalah P sama dengan F per A ya. P itu sama dengan tekanan, F itu gaya, per A nya ini luas batu atau besar batu yang mau kita pecah gitu. Sedangkan P sama F itu berbanding lurus. Ini berlaku untuk benda padat rumus ini. Maksudnya berbanding lurus itu apabila P-nya ini kecil ya, tekanannya kecil, maka F-nya gayanya yang kita perlukan untuk memecah itu juga kecil. Tapi kalau F-nya itu besar, ukurannya lebar besar, ukurannya semacam inilah, lebar gini F-nya. Karena berbanding lurus dengan P, apabila P-nya F-nya itu besar, P-nya itu besar, F-nya juga besar. Karena apa? Itu berbanding lurus. Sedangkan A-nya itu kan dalam satuannya itu kan meter persegi, A-nya itu besarnya batu ini beda. Jadi kita mukul itu kalau batu besar ya agak mesti gayanya agak besar gitu. Terus alat yang digunakan semakin P-nya ini kecil, maka tekanan yang kita tembus ke batu itu semakin besar. Jadi mudah. Contohnya semacam ini kan tekanannya kecil. Katakanlah ini P-nya ya tekanan, ini F-nya gaya dalam satuan Newton. Kalau ini Newton per meter persegi tekanannya. Ini gayanya ini saya pukulkan ya. Ini sangat mudah sekali untuk memecah batu. Ini contohnya semacam ini. Tuh, batu sudah pecah semacam ini. Jadi mudah sekali untuk memecah batu, itu mudah sekali. Ini dengan alat semacam ini nih, rumus tekanan untuk benda padat ini berlaku penting sekali untuk pengrajin batu. Supaya memecah batu itu tidak terlalu sulit. Harus diingat-ingat itu ya, P sama dengan F per A. P-nya itu tekanan, F itu gaya dalam satuan Newton, per A-nya ini luas besarnya batu itu berapa besarnya itu dalam ukuran per meter perseginya itu. Kalau kita menggunakan P-nya itu besar, biasanya kita tuh susah untuk memecah gitu. Gaya yang kita keluarkan juga besar. Maka dari itu kita harus melihat situasi dan kondisinya seperti apa medan yang mau kita belah supaya kita tuh mudah untuk melakukan itu. Dengan alat bantuan sambungan tangan semacam ini sangat membantu keamanan kita untuk memecah batu. Tangan kita aman, gak was-was kena pukul karena kan jauh posisinya semacam ini. Tapi kalau kita dipegangi begini, ini bahaya kalau tanpa tangan sambungan tidak terbuat dari bambu ini. Ya saya kira cukup sekian tutorial dari saya. Mungkin tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pengrajin dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan adanya saya memberikan tutorial ini bisa memberikan inovasi ya, supaya lebih aman dalam bekerja. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya seperti biasa, subscribe dan like komennya ya sobat semua dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.